Hai, welcome to Simkadabra. Di sini kita akan membahas setiap poin SKDI satu persatu sampai tuntas. Mulai dari konsep dasarnya, patogenesis, hingga tata laksana lengkapnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami ya. Hai, balik lagi sama aku Anggi di Simkadabra. Kemarin kita udah bahas tentang teori kejang demam. Sekarang kita bakal bahas tentang soal-soalnya. Jadi buat kalian yang belum nonton tentang teorinya, boleh nonton dulu. Nanti kita latihan soal bareng di sini. Nah, aku balik lagi jelasin kalau kejang demam itu SKDI-nya 4 dan sering banget ditanyain di soal-soal ujian. Jadi kita wajib bisa dari diagnosis sampai tata laksana lengkap. Nggak usah lama-lama, kita lanjut aja ke soalnya. Oh ya, buat kalian yang mau jawab soalnya sendiri dulu, begitu soalnya muncul kalian bisa pause, kalian jawab, nanti dilanjut lagi buat lihat pembahasannya ya. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Pertama, lihat dari pertanyaannya dulu. Diagnosa dan jenis bangkitan anak tersebut adalah, terus sekilas lihat nih kejang demam semua ya. Berarti ada sederhana, kompleks, dan jenis bangkitannya apa. Oke, kita baca soalnya sekarang. Bayi A, usia 8 bulan, dibawa orang tuanya karena kejang. Sebelum dibawa ke IGD, suhu anaknya diukur dengan termometer 39,5 derajat Celcius. Ibu pasien mengatakan awalnya tangan kanan anaknya bergerak-gerak sendiri, sebelum akhirnya seluruh badannya kelojotan. Nah, kejadian tersebut sudah terjadi 2 kali dalam 1 hari. Kejang berlangsung sekitar 20 menit. Nah, ini apa nih? Pertama, dia pasti kejang demam ya. Kita lihat juga di sini untuk mastiinnya dia usia 8 bulan, termasuk insidensi kejang demam. Kemudian suhunya pun 39,5. Oke, masuk ya. Nah, terus kita lihat dulu bedain dia sederhana atau kompleks. Pertama, ibu pasien mengatakan awalnya tangan kanan, berarti awalnya unilateral nih, berarti dia parsial. Kemudian terjadi 2 kali dalam 1 hari. Oke, berarti ada rekurensi dalam 24 jam. Kemudian dia berlangsung sekitar 20 menit. Nah, berarti lebih dari 15 menit. Jadi ketiga itu udah pasti dia termasuk dalam kejang demam kompleks. Oke, ini C, D, E semua kejang demam kompleks nih. Kemudian kita bedain dia jenis bangkitannya apa. Awalnya tangan kanan bergerak-gerak, pada akhirnya seluruh badannya kelojotan. Jadi udah jelas ya, dia itu awalnya parsial, kemudian dia jadi umum, berarti termasuk dalam umum sekunder. Jadi jawabannya yang E, kejang demam kompleks tonik-klonik umum sekunder. Sekarang kita bahas yang A. Kejang demam sederhana bangkitan lenak, gak mungkin ya, karena kalau misalnya kejang demam sederhana, ini yang A sama B ya sekalian, dia tidak berulang dalam 24 jam, kemudian dia kurang dari 15 menit, dan dia bilateral. Oke, yang C, kenapa nggak petit mal? Ini dia kalau misalnya petit mal itu hilang perhatian, jadi anaknya bisa tiba-tiba diem gitu, sedangkan di sini kan anaknya bergerak-gerak ya. Gitu. Terus yang D, tonik klonik umum. Nah, kalau misalnya tonik klonik umum, dia dari awal langsung bilateral dua-duanya. Sedangkan pada soal ini anaknya awalnya unilateral, dia berubah jadi bilateral. Oke. Ini teorinya ya. Jadi kita harus bedain kejang demam sederhana sama kompleks. Sekali lagi, dari durasinya, kalau misalnya sederhana kurang dari 15 menit, kalau kompleks lebih dari 15 menit. Jenis bangkitannya itu kalau misalnya sederhana itu umum, kalau misalnya kompleks itu dia vokal, atau bisa dia vokal dulu abis itu jadi umum. Rekurensi dalam 24 jam, kalau sederhana dia tidak berulang, kalau kompleks dia berulang. Gejala vokal pasca iktal dia nggak ada, kalau misalnya kompleks dia ada. Walaupun dalam soal nggak disebutin ya gejala vokal pasca
pasca iktal ini gitu. Nah, selanjutnya jenis bangkitan. Ada umum sama vokal. Kalau umum dia mengenai seluruh generalis otak. Sedangkan kalau parsial dia fokus anatomi yang spesifik, makanya dia unilateral. Sedangkan yang umum dia simetris atau dua-duanya. Tipe kejang yang paling sering itu tonik-klonik. Nah, kita ke bawah nih, baca dulu. Kalau tonik itu dia kaku, jadi kontraksi otot seluruh tubuh. Sedangkan kalau misalnya klonik, dia kelojotan. Nah, jadi kalau misalnya tonik klonik atau grand mal itu sama ya. Jadi dia kaku dulu, kemudian diikuti dengan kelojotan. Nah, kalau misalnya petit mal itu sama dengan lena. Lena itu terhentinya tingkah laku atau perhatian. Jadi dari anaknya tadinya aktif, tiba-tiba dia diem gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tata laksana yang tepat dilakukan oleh orang tua pasien saat kejang di rumah adalah, nah ini kita harus teliti ya, ditanyanya orang tua pasien di rumah. Oke, kita lihat pertanyaannya. Anak Z usia 3,5 tahun, berat badan 16 kg. Tiba-tiba kejang sudah berlangsung selama 6 menit. Kejang kelojotan pada kedua lengan dan tungkai serta mata mendelik ke atas. Kemarin malam pasien mengalami demam tinggi. Sebelumnya pasien pernah mengalami hal serupa saat usia 1 tahun. Orang tua pasien langsung membawa pasien ke IGD rumah sakit. Nah, pertama yang kita lihat ini benar kejang demam atau enggak. Kita lihat usianya 3,5 tahun, dia kejang, kemudian dia ada demam tinggi. Oke, dia termasuk ya kejang demam. Kemudian dia berlangsung 6 menit. Terus dia kejangnya kelojotan kedua lengan dan tungkai, berarti dia termasuk kejang demam yang sederhana. Oke. Nah, terus dia juga pernah mengalami hal serupa ya dari riwayatnya. Sekarang, tata laksana di rumah. Kita lihat dari yang A. Masukkan sendok ke dalam mulut. Ini nggak boleh ya. Kita tuh tidak boleh memasukkan benda apapun ke dalam mulut anaknya saat kejang. Itu harus diedukasi ke orang tuanya. Yang kedua, paracetamol sirup 240 mg. Ini bukan terapi definitif dari kejang gitu. Kan sekarang kondisinya anaknya lagi kejang, mau dikasih apa gitu ya. Kalau misalnya paracetamol dia emang untuk nurunin suhunya, tapi bukan terapi definitif dari kejangnya. Diazepam rektal 5 mg, yang D-nya diazepam rektal 10 mg, yang E diazepam oral 4 mg. Nah, kalau misalnya oral, udah nggak mungkin ya anaknya lagi kejang, kita cekokin oral gitu kan nggak mungkin. Berarti antara C sama D, diazepam rektal 5 mg atau 10 mg nih. Nah, kita tinggal lihat ke berat badannya. Berat badan anaknya 16 kg. 16 kg berarti di atas cut off-nya berapa? 12 kg. Kalau di atas 12 kg berarti kita kasih yang 10 mg gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, ini pembahasannya. Jadi balik lagi kita harus hati-hati banget lihat situasinya di mana yang ditanyain. Walaupun tadi dalam soal dibilangin anaknya langsung cepat-cepat dibawa ke IGD, tapi yang ditanyanya adalah tata laksana di rumah gitu ya. Kita harus hati-hati dalam melihat soal gitu. Ini tata laksananya pre-hospital atau di rumah. Anaknya bisa diberi diazepam rektal. Dosisnya kalau kurang dari 12 kg kasih 5 mg, lebih dari 12 kg dikasih 10 mg. Maksimal 2 kali jarak 5 menit gitu. Kemudian, kalau misalnya di RS dalam kondisi apapun, anaknya udah dikasih diazepam rektal atau belum, diberi diazepam intravena, kecepatan 2 mg per menit atau dalam waktu 3-5 menit, dosis maksimalnya 10 mg. Ingat ya. Kemudian kalau misalnya ini masih kejang juga, itu masuk ke dalam tata laksana status epileptikus yang udah aku jelasin di video sebelumnya tentang teorinya. Oke, kita lanjut aja ke
soal nomor 3 ya. Tata laksana yang tepat apabila pasien kembali kejang adalah tata laksana yang tepat apabila pasien kembali kejang. Nah, seorang anak 18 bulan, berat badan 10 kg, dilarikan ke IGD karena kejang kelojotan selama 3 menit saat di rumah. Jadi di rumah anaknya udah kejang, oke? Pada saat sampai di IGD sudah tidak kejang. Keluhan kejang merupakan pertama kalinya dan ibu pasien mengatakan sejak 2 hari lalu anaknya demam tinggi disertai dengan batuk. Nah, ini anak usia 18 bulan, demam tinggi, kemudian kejang. Oke, dia kejang demam. Kemudian ditanya tata laksana yang tepat apabila pasien kembali kejang. Lihat, sekarang anaknya sudah sampai di IGD. Nah, di IGD udah nggak kejang. Kalau kejang lagi dikasih apa? Tadi udah dijelasin juga. Kalau misalnya situasinya di rumah sakit, mau dia udah dikasih rektal ataupun belum, ini belum dikasih rektal kan sama sekali. Nah, tetap diberinya intravena. Nah, obatnya apa yang pertama? Diazepam. Jadi jawabannya yang D gitu. Kalau phenytoin, phenobarbital itu bukan obat pilihan pertama. Kalau misalnya diazepam rektal, itu sekarang situasinya di IGD, itu buat tata laksana di rumah, jadi bukan itu jawabannya. Midazolam juga bukan merupakan pilihan utama gitu. Nah, ini algoritmanya. Kalau misalnya pre-hospital sama sih kayak tadi ya, dikasihnya rektal. Kalau misalnya udah di IGD, dia harus dikasihnya diazepam intravena. Nah, nanti kalau misalnya kejangnya belum berhenti juga, baru kita boleh kasih dia phenytoin atau phenobarbital gitu. Kalau misalnya dia udah refrakter, nggak berhenti juga setelah pemberian itu, baru kita boleh masuk midazolam, propofol, atau pentobarbital gitu ya. Oke, nomor 4, terakhir nih. Tata laksana rumatan yang dapat diberikan adalah anak Y usia 4 tahun dibawa ke IGD oleh orang tuanya dalam keadaan kejang kelojotan sejak 5 menit yang lalu. Kejang pada lengan dan tungkai kanan yang kelojotan. 6 jam yang lalu, pasien sempat kejang 1 kali di rumah selama 5 menit. Setelah kejang, anak tampak kebingungan. Sebelumnya, pasien mengalami demam 4 hari sebelum masuk rumah sakit saat diukur suhunya di rumah 39 derajat Celcius. Nah, pertama kita harus tahu dulu dia kejangnya kejang apa nih? 4 tahun demam tinggi kejang demam. Terus dia pada lengan dan tungkai kanan, berarti kan dia kejangnya kejang vokal. Nah, kita udah tahu nih kalau misalnya kejang vokal itu termasuk dalam indikasi pengobatan rumatan. Nah, sekarang makanya ditanya, tata laksana rumatan yang dapat diberikan adalah kalau misalnya yang A nih, diazepam. Diazepam itu lebih ke untuk pengobatan profilaksis intermittent. Ingat ya, yang udah aku jelasin di video sebelumnya, ada 2 kejang demam tuh. Ada profilaksis intermittent sama ada rumatan. Kalau misalnya profilaksis intermittent itu diberikan ketika anaknya demam aja. Sedangkan kalau misalnya rumatan itu diberikan terus-menerus selama 1 tahun gitu. Jadi kita harus hafal indikasi apa aja yang termasuk dalam profilaksis intermittent dan indikasi apa aja yang termasuk dalam pengobatan rumatan gitu. Kalau ini kejang vokal ini termasuk dalam indikasi pengobatan rumat gitu ya. Nah, sekarang obatnya apa nih yang bisa diberikan? Diazepam kah? Diazepam enggak, tadi untuk profilaksis intermittent ya. Phenytoin bukan pilihan, pregabalin bukan pilihannya, carbamazepin bukan pilihannya. Jadi yang benar asam valproat gitu ya. Jadi kita bahas nih ke teorinya. Nah, ini tata laksana rumatan. Yang pertama dia dikasih antipiretik supaya dia demamnya turun. Tapi antipiretik ini
diberikan pada saat demam aja ya, bukan diberikan selama 1 tahun. Nah, yang 1 tahun itu diberikan antikonvulsannya. Nah, antikonvulsannya dapat diberikan asam valproat atau fenobarbital. Kalau misalnya asam valproat, dia 15-40 mg per kilogram per hari dibagi dalam 2 dosis, sedangkan kalau fenobarbital dia 3-4 mg per kilogram per hari dalam 1-2 dosis. Nah, kita juga harus tahu efek samping dari asam valproat dan fenobarbital ini. Kalau asam valproat, dia efek sampingnya gangguan fungsi hepar pada anak usia kurang dari 2 tahun. Sedangkan kalau misalnya fenobarbital, dia ada gangguan perilaku dan kesulitan belajar gitu. Nah, pengobatannya tadi aku udah bilang diberikan selama 1 tahun, dan indikasinya yang harus kita hafal nih. Indikasinya yang pertama kejang vokal, kejang lama lebih dari 15 menit, dan terdapat kelainan neurologis yang nyata sebelum atau sesudah kejang. Misalnya ada CP, hidrosefalus, atau hemiparesis. Sebenarnya gampangnya ya, ini kan kejang vokal sama lama lebih dari 15 menit kan KDK ya, kejang demam kompleks. Jadi kalau misalnya ada KDK nih ngarah dia vokal lebih dari 15 menit, ya berarti dia indikasi untuk diberikan antikonvulsan yang rumatan. Gitu aja sih sebenarnya ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku bagiin hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh kita diskusi di kolom komentar. Jadi keep studying and let the magic work.